Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi yang sangat harus dijaga oleh anak-anak Tuhan, yaitu jangan sampai kita terpengaruh. Karena Alkitab berkata kita memang ada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. Berarti di dunia ini kita punya a special mission. We are the ambassadors of heaven. Kita ini duta-duta kerajaan sorga. Jadi karena itu kita harus jaga pasti jangan sampai hidup kita terpengaruh. Karena Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Berarti hidup ini harus punya prinsip. Jangan sampai kita terpengaruh. Yang pertama, terpengaruh dengan cara bercanda orang dunia. Hal sederhana sekali. Kadangkala kita anak Tuhan di gereja, wah luar biasa. Hidup suci, kudus, pelayanan, memperhatikan tugas gereja luar biasa. Tetapi jatuhnya banyak anak-anak Tuhan seringkali cara bercandanya, oh ini kan cuma bercanda pendeta. Lalu dalam cara bercandanya memasukkan unsur-unsur cabul misalnya, oh ini kan cuma bercanda. Loh, Alkitab kan bilang apa yang dari dalam hati timbul keluar. Kalau kita udah mulai cara bercanda kita memasukkan unsur-unsur cabul, lalu pegang sana pegang sini, betul mungkin cuma bercanda, ya kan? Tetapi nggak pantas. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita harus memuliakan Tuhan, bukan hanya pada saat kita di gereja, tetapi juga dalam keseharian kita. Ketika cara bercanda kita senangnya itu menjatuhkan orang, meremehkan orang, menghina orang lain, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir itu pun sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam segala perkara muliakanlah Tuhan. Jangan sampai cara bercanda kita sama dengan orang dunia ini. Sebagai hamba Allah saya mau bilang itu sesuatu yang simpel. Tetapi ingat, ada banyak orang jatuh bukan karena batu besar, tetapi justru karena batu-batu yang kecil. Itu sebabnya mulai dari hal-hal yang kecil kita tidak boleh terpengaruh, iya kan? Bukan berarti kita tidak boleh bercanda, sangat boleh saudara-saudara. Tetapi jangan pakai cara bercanda yang membiarkan diri kita dipengaruhi oleh dunia ini. Artinya ada hal-hal cabul di dalamnya, ada hal-hal yang menyakitkan orang, ada hal-hal yang menghina, ada orang yang menghujat orang. Nah, ini yang harus kita jaga. Yang kedua, jangan sampai kita terpengaruh dengan emosi orang dunia, ya kan? Orang dunia menganggap bentak maki orang itu biasalah kalau memang orangnya salah. Loh, kita kan berbeda. Berarti kan kita harus mengontrol diri, karena Alkitab bilang kuasai diri, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Alkitab bilang orang yang mengendalikan diri itu melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Berarti bukan hanya hal kecil seperti cara bercanda kita, tetapi juga emosi kita harus kita kontrol. Sehingga Alkitab bilang segala sesuatu memang diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Artinya jangan sampai hidup kita ini tidak berguna dan tidak membangun, kan begitu. Lalu yang ketiga, jangan sampai kita terpengaruh dengan
budaya kompromi orang-orang dunia. Karena orang dunia punya istilah Vox Populi, Vox Dei, artinya suara massa atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya mau bilang itu aturan dari mana, saudara? Jadi kalau rakyat semua korupsi, itu suara Tuhan. Berarti kalau rakyat semua berzina, itu suara Tuhan. Berarti kalau rakyat mau gereja semua dibakar, itu berarti suara Tuhan. Enak saja, saudara. Suara Tuhan adalah suara Tuhan. Artinya apa? Suara Tuhan tidak membutuhkan mayoritas atau minoritas. Tidak berarti makin banyak pengikutnya itu pasti Tuhan. Salah besar, saudara. Bahkan kalimat itu dapat saya sebut menyesatkan. Kenapa? Karena itu yang membuat banyak manusia kompromi. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau bilang, walaupun kita berdiri tegak sendiri, tidak ada yang bersama kita. Suara Tuhan adalah suara Tuhan. Jangan pernah kompromi, jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tetap berjalan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, jadi ingat ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan cara bercandanya orang dunia, dengan emosinya orang dunia, dengan budaya komprominya orang dunia. Lalu juga yang keempat, dengan pola pikir orang dunia yang gampang putus asa, gampang menyerah, gampang menghalalkan segala cara. Jangan. Tetapi Alkitab bilang, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Makanya Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Berarti pola pikir kita harus berbeda. Makanya Alkitab bilang, biarlah kita menerima pembaharuan pemikiran, renewal of your mind. Ada pembaharuan pikiran, changing of your mindset, ya kan, perubahan cara pola pikir kita, sehingga kita dapat berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang janganlah kamu berbuat seperti itu. Artinya kita jangan terpengaruh, kita harus punya prinsip, kita harus berbeda dengan dunia ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang janganlah kamu berbuat seperti itu, kita mau sama-sama belajar dari Ulangan pasal 12, Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Ulangan 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, Ulangan 12 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop satu tempat ibadah, Ulangan 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas Tuhan bilang ada pemisahan, jangan kompromi, jangan sama seperti dunia, ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan sisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bicara tentang berkat yang Dia sediakan, tetapi Dia juga ingatkan jangan kamu berbuat seperti itu. Artinya hidup Kristen harus memiliki standar sorgawi. Lalu mungkin standar sorgawi dalam apa? Yang pertama, standar sorgawi dalam perkataan. Saudara, ini penting sekali karena Alkitab berkata, ingatlah bahwa segala perkataan kita pada akhirnya di dalam pengadilan Kristus harus kita pertanggungjawabkan. Karena
Karena Alkitab sudah bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tetapi percaya, itu yang akan terjadi. Berarti jelas perkataan kita yang pertama harus membangun, yang kedua perkataan kita harus mengandung iman, yang ketiga perkataan kita harus menenteramkan, dan yang keempat perkataan kita harus mengandung firman sehingga menuntun pada mujizat dan kemenangan. Haleluya. Jadi yang pertama jelas standar surgawi kita yang pertama harus dari perkataan kita. Lalu yang kedua, standar surgawi kita harus dalam keputusan-keputusan kita. Orang dunia ngambil keputusan sembarangan. Orang dunia dasar keputusan yang cuma sederhana. Ini menguntungkan enggak? Ini enak enggak? Ini menyenangkan buat saya enggak? Ini mendatangkan hasil yang baik buat saya enggak? Orang dunia enggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Orang dunia enggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Pokoknya ini untung enggak? Ini enak enggak? Ini menyenangkan enggak buat saya? Sebagai hamba Allah saya mau bilang, standar keputusan kita harus standar keputusan surgawi. Yang ketiga, standar surgawi yang harus kita miliki yaitu standar penguasaan hati, pikiran, serta emosi. Sehingga kita gak berkata, loh ya dia udah ngecewain saya kok, dia baik sama saya baik. Kalau dia jahat begitu sama saya, wah dia belum kenal kali siapa saya. Nah, ini kan standar dunia, saudara. Jangankan standar dunia, anjing juga pakai standar itu. Kamu baik sama saya, kamu kasih daging, kamu kasih tulang sama saya juga baik sama kamu. Tapi kamu tendang saya gigit kamu, ya kan? Kan gak bisa. Jangan kita bilang, ya semut juga begitu. Lo kembali yang namanya anjing, yang namanya semut itu kan binatang. Kita ini kan bukan binatang, saudara. Kita ini kan makhluk sempurna ciptaan Tuhan. Berarti apa? Orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada orang. Orang merancangkan yang jahat buat kita, kita tetap memberkatinya. Haleluya. Dan yang keempat, standar surgawi kita bukan hanya standar dalam perkataan, standar dalam keputusan, standar dalam penguasaan hati, pikiran, dan emosi. Yang keempat, tapi juga standar dalam kekuatan kita ketika kita menghadapi masalah. Jadi jangan berkata, ya semua orang juga ngadapin begini, mana kuat. Loh, orang dunia menghadapi itu mungkin gak kuat, tetapi Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar. Artinya gini, waktu kita menghadapi masalah, kita gak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan Roh Kudus, kita mengandalkan hikmat Tuhan, kita mengandalkan anugerah dan kasih karunia Tuhan, sehingga kita dapat berkata, di tengah masalah sekalipun, semakin hari aku semakin kuat dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena mungkin selama ini kompromi dan terpengaruh dengan dunia ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga kami boleh terus menjadi saksi, jadi berkat, jadi garam, jadi terang, sehingga lewat kehidupan kami, baik perkataan kami, keputusan kami, penguasaan hati, pikiran, dan emosi kami maupun kekuatan kami dalam menghadapi masalah selalu memiliki standar surgawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.